Berikut ini adalah pembahasan soal latihan yang ada di minggu ke-7. Materinya adalah persamaan kuadrat bagian 2. Materinya adalah hasil kali dan jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Oke, kita tulis dulu persamaan kuadrat. Bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Pada video pembelajaran minggu ke-7, dari persamaan kuadrat bentuk umum ini kita menemukan rumus dalam mencari hasil jumlah dan hasil kali akar-akar. Misalnya x1 itu akar, x1 dan x2 itu adalah akar dari persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Maka ditemukan sebuah rumus bahwa hasil jumlah akarnya adalah negatif b per a. Jadi a, b ini adalah bilangan-bilangan ya, bilangan-bilangan. Jadi a itu adalah koefisien dari x kuadrat, b koefisien dari x, dan c adalah konstanta. Jadi kita menemukan dua rumus ini, dan hasil kalinya dari akar-akar itu adalah nilai c per a. Kita bisa langsung menggunakan rumus ini untuk menjawab soal yang akan kita kerjakan ini ya. Contoh, ini soalnya adalah x kuadrat ditambah 2x dikurangi 35 sama dengan 0. Kita disuruh menentukan apa nih hasil jumlah. Kita bisa melihat di sini bahwa nilai a nya adalah 1, kemudian b nya adalah 2, dan c adalah negatif 35. Jadi untuk menjawab hasil jumlah kita bisa langsung menggunakan rumus ini, yaitu x1 ditambah x2 itu sama dengan negatif b per a. Negatif b itu adalah, karena b2 berarti negatif b berarti negatif 2 per a nya 1 berarti sama dengan negatif 2. Jadi cukup sederhana. Kemudian untuk yang b, hasil kali x1 x2 kali x2 adalah, dari rumus ini adalah c per a. Kita bisa langsung menggunakan c nya adalah negatif 35 per a nya 1 sama dengan negatif 35. Sudah selesai. Kemudian untuk c adalah, yang ditanyakan adalah x1 ditambah 3 kali x1 ditambah x2 ya, tambah 3. Nah, ini kurung dengan kurung ini kan dikalikan, sehingga kita harus mengalikan. Jadi ini kalau dikalikan, maka x1 dikalikan x2, x1 dikalikan 3, kemudian 3 yang ini dikalikan x2, dan ini dikalikan sana. Jadi hasilnya adalah x1 kali x2 berarti ditulis x1 kali x2 ditambah ini ke sini berarti 3 kali x1 terus ditambah ini
3 kali X2, terus 3 kali 3. Nah, X1 ditambah X2, kita kan sudah mendapatkan ini berapa ini? Negatif 35. Kemudian ini kita bisa sederhanakan, ada 3 kali X1, ada 3 kali X2, berarti sama dengan 3 kali X1 ditambah X2, karena sama-sama 3 kalinya. Kemudian 3 kali 3 9, negatif 35 ditambah 3 kali X1 tambah X2 berapa? Kan ini negatif 2 tambah 9 sama dengan negatif 35 ditambah negatif 6 ditambah 9. Oke, kita kerjakan dulu yang ini yang gampang. Ini negatif 6 tambah 9 kan 3, sedangkan ini negatif 35. Nah, ini semakin gampang ya. Jadi berapa? Negatif 32. Iya, inilah hasilnya. Bagaimana kalau kita lupa dengan rumus itu, Pak? Kalian bisa melakukan pencarian X1 dan X2. Tidak usah khawatir, kalian sudah punya ilmunya ya. Apabila kita punya persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 2X dikurangi 35 sama dengan 0. Ini maksudnya cara lain apabila rumusnya tidak hafal ya. Kalian bisa mengubahnya dengan perkalian kurung toh. Ini X, di sini X, kemudian kita isi bilangannya. Bilangan ini adalah bilangan yang apabila dikalikan menghasilkan 35, negatif 35. Apabila dijumlah hasilnya sama dengan 2. Siapa itu? Kan bilangannya 5 sama 7 yang mengarah ke angka 2. Siapa yang negatif? Supaya kalau dijumlah hasilnya positif 2, maka yang negatif pasti negatif 5. Ini 7-nya positif. Kita masukkan ke sini, yaitu negatif 5 sama positif 7. Nah, dari sini kita mendapatkan X1 sama dengan 5 dan X2 nya sama dengan berapa? Negatif 7. Sehingga kita bisa menjawab soal di atas. Untuk yang A misalnya X1 ditambah X2, langsung saja tulis saja 5 ditambah X2 nya negatif 7. Berapa hasilnya? Negatif 2. Kemudian yang B berapa? X1 kali X2. X1 berapa? 5 kali negatif 7 berapa? Negatif 35. Kemudian yang C adalah X1 ditambah 3 kali X2 ditambah 3. X1 tambah 3 berarti berapa? X1 kan 5, berarti 5 ditambah 3 kali X2 nya negatif 7 ditambah 3.
Hasilnya berapa? 5 ditambah 3 adalah 8 kali negatif 7 ditambah 3 adalah negatif 4. Hasilnya adalah negatif 32. Jawaban A, B, dan C sama dengan cara yang ada di samping atas itu ya. Ini adalah hasil dari pembahasan untuk nomor 1. Untuk menjawab nomor 2, kita masih menggunakan pengertian yang ada di konsep di nomor 1 ya, yaitu apabila ada persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, kita sudah mempunyai ilmu ini. Akar pertama ditambah akar kedua sama dengan negatif B per A, dan akar 1 dikali akar kedua sama dengan C per A. Nah, ini dipegang dulu ya, ada dua konsep ini ya. Kemudian kita mulai mengerjakan. Diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi px ditambah 6 sama dengan 0, dan diketahui jumlah X1 dan X2 sama dengan 10. Kita lihat dari sini kita dapatkan nilai A nya sama dengan berapa? 2. Kemudian nilai B nya sama dengan berapa? Karena di situ dalam bentuk huruf P ya, berarti ditulis negatif P. Kemudian C nya adalah 6. Jadi dari persamaan kuadrat itu diperoleh ini. Kemudian diketahui X1 ditambah X2 itu sama dengan 10. Padahal kalau kita tahu di sini X1 ditambah X2 dengan menggunakan rumus itu kan negatif B per A, berarti negatif P per A nya berapa? 2, atau bisa disingkat karena di sini ada negatif, berarti P per 2. Nah, dari persamaan kuadrat kita peroleh jumlahnya itu adalah ini, dan dari yang diketahui jumlahnya ini kita tulis saja. Nah, ini kita ganti dengan ini, P per 2 sama dengan 10. Berarti P nya berapa? Iya, P nya sama dengan 2 kali 10, yaitu sama dengan 20. Nah, cukup mudah bukan? Oke, ini untuk yang nomor 2 ya. Kita lanjutkan untuk yang nomor 3, yaitu menyusun persamaan kuadrat. Untuk menyusun persamaan kuadrat, dari pembahasan kemarin kita sudah mendapatkan rumus ini. Kalau kalian sudah memahami, nanti kita tinggal menggunakan. Kalau akar-akarnya sudah diketahui di soal ini adalah negatif 3 dan 4, maka sangat mudah sekali. Maka persamaan kuadrat yang dimaksud adalah X kuadrat dikurangi X1, ini disebut aja M, ini disebut N, berarti negatif 3 ditambah 4X terus ditambah
hasil kali negatif 3 kali 4 seperti ini saja, sama dengan 0 ya. Berarti sini X kuadrat dikurangi, ini hasilnya berapa nih? 1 kan, berarti 1 X. Kemudian di sini ini kali ini berapa? Negatif 12 sama dengan 0. Atau kita rapikan, yaitu X kuadrat kurangi X dikurangi 12 sama dengan 0. Sudah jadi ya, sudah jadi. Ini caranya untuk mengerjakan yang nomor 3. Ini saya mau jelaskan sedikit tentang bagaimana rumus ini ditemukan. Nah, sekarang kalian coba dari rumus kok bisa ini dari mana. Jadi ini penjelasannya. Misal X1 itu sama dengan M dan X2 itu sama dengan N. Dari sini kita bisa menulis bahwa X dikurangi M itu kan sama dengan 0. Ini juga begitu, X dikurangi N juga sama dengan 0. Kemudian kita tulis X kurangi M sama dengan 0, terus kalikan ini. Nah, dari sini ini kalau dikalikan bagaimana? Ini kalau dikalikan adalah X kuadrat dikurangi MX dikurangi NX terus ditambah negatif M dikali negatif N, negatif M kali negatif N. X kuadrat dikurangi, kita sama-sama punya X ya, punya X, jadi itu M ditambah N X. Nah, ini negatif MX negatif NX, jadi seperti itu. Jadi kalau kurungnya dihilangkan ya. Kemudian yang ini adalah jumlah dari bukan dari hasil kali, maksud saya negatif kali negatif adalah positif, yaitu apa? M kali N sama dengan 0. Nah, inilah asal mulanya rumus itu ditemukan. Jadi dari yang diketahui ini, misalnya akar-akarnya ini, maka untuk mendapatkan persamaan kuadratnya adalah rumusnya ini. Oke, semoga ini jadi tambahan ya. Itu yang nomor 3. Kita lanjutkan untuk yang nomor 4 ya. Ini ada 2 soal nomor 4. Diketahui X kuadrat dikurangi 2X ditambah 9 sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah 3X1 dan 3X2. Ini bagaimana cara mengerjakannya? Tidak usah bingung anak-anak ya. Jadi kalau X1 kita peroleh X1 ditambah X2 sama dengan berapa? Ya, dari sini
Oke, dari persamaan itu kita peroleh bahwa nilai A nya sama dengan berapa? 1, kemudian B nya sama dengan negatif 2, dan C nya sama dengan 9. Jadi kalau ditanya X1 ditambah X2, kita bisa mencarinya bagaimana? Yaitu min B per A. B nya berapa? Negatif 2. Berarti kalau min B positif 2 per 1 sama dengan 2. Oke. Kemudian kalau X1 dikali X2 sama dengan berapa? C per A. C nya berapa? 9. A nya 1, berarti sama dengan 9. Nah, untuk menjawab yang A itu dimisalkan akarnya itu adalah P1 itu adalah 3X1, sedangkan yang kedua adalah P2 itu adalah 3X2. Dari sini kita bisa menulis P1 ditambah P2 itu kan sama dengan 3X1 ditambah 3X2, ya kan? Nah, dari sini kita bisa menulisnya 3, karena sama-sama 3 kali, berarti 3X1 ditambah X2. Nah, kita sudah menghitung di atas X1 tambah X2 itu berapa? 2, berarti 3 kali 2. Berapa 3 kali 2? 6. Nah, berarti kita sudah menulis P1 tambah P2 nya itu sama dengan 6. Nah, bagaimana kalau P1 kali P2? P1 kali P2 berarti kita bisa menulisnya P1 itu kan 3X1, berarti 3X1 kali 3X2. 3 kali 3 9. Kemudian X1 kali X2, kita sudah tahu bahwa X1 kali X2 berapa nih? 9. Berarti P1 kali P2 hasilnya 81. Oke, kita sudah menemukan hasil jumlah dan hasil kali. Maka dari sini ini dan ini kita bisa menemukan bahwa persamaannya adalah X kuadrat dikurangi jumlahnya ini 6X ditambah 81 sama dengan 0. Kok bisa langsung dimasukkan, bagaimana? Ini kan dari X kuadrat dikurangi hasil jumlah terus ditambah hasil kali. Di sini P1 ditambah P2, ini P1 kali P2 seperti rumus di atas ini. Jadi yang jadi P1 itu M, yang jadi P2 adalah N. Oke, jadi ini jawabannya ya. Ini untuk jawaban yang A. Bagaimana untuk jawaban yang B? Untuk jawaban yang B, kita bisa menggunakan MN ini aja ya. Misalkan ini adalah M dan yang ini adalah N gitu. Jadi M sama dengan X1 tambah 2, N sama dengan X2 tambah 2. Nah, dari sini nanti kita akan mencari persamaan kuadrat dengan menemukan
dahulu jumlah dan kalinya. Dari sini kita menemukan M ditambah N itu sama dengan X1 tambah 2 terus ditambah X2 ditambah 2, ya kan? Ini nih X1 tambah X2, X1 tambah X2 dikelompokkan, 2 tambah 2 berarti tambah 4. Kita sudah menemukan X1 tambah X2 berapa? Ini kan 2, berarti 2 ditambah 4 berarti M ditambah N, kita menemukan berapa? 6. Oke, ini sudah dapat. Kemudian kita mencari M kali N. Kita tulis X1 ditambah 2 tutup M terus dikalikan N, itu X2 tambah 2. Nah, kalau kalian tahu ini berarti diapakan ini? Dikalikan ya. Ini kalau dikalikan caranya X1 kali X2, X1 kali 2 terus 2 kali X2 terus 2 kali 2. Oke, kita tulis hasilnya X1 kali X2 berarti X1 kali X2 terus ditambah X1 kali 2 berarti 2X1 terus ditambah 2 kali X2 2X2 terus ditambah ini kali ini 2 kali 2. X1 kali X2 kita sudah memperoleh dari sini, yaitu berapa? 9. Terus nah di sini kan sama-sama ada 2-nya, berarti 2 kali dikelompokkan 2X1 tambah X2 terus 2 kali 2 4. Oke, ini 9 tambah 2 berapa? 9 tambah 2 13 ya. Terus ditambah ini 2 kali ini berapa nih? Hasil jumlahnya berapa? 2. Berarti 13 ditambah 4 berapa? 17. Jadi kita menemukan hasil kali M dan N adalah 17. Ini sudah ketemu, ini sudah ketemu, maka kita menemukan persamaan kuadrat itu X kuadrat dikurangi M tambah N X terus ditambah M kali N sama dengan 0. Tinggal masukkan saja X kuadrat kurangi 6X ditambah berapa ini kalinya? 17 sama dengan 0. Oke, selesai. Demikian anak-anak pembahasan soal di pertemuan ke-7. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih.